Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya lagi ada di warung sepeda Jogja. Di warung saya sudah cukup gelap, agak terlambat ini buat bikin video review Giant TC RSL yang kedua yang minta dibikin jalur inner kabel. Nah, ini sepedanya. Oke, bahan yang kita pakai kali ini bahan-bahannya adalah frame set Giant TCR Advance SL, size-nya ini M apa ML ya, ini cukup besar. Size-nya cukup besar. Frame setnya disc brake. Oke. Frame setnya disc brake, kita pakai group set SRAM Force AXS. Jadi pakai group set elektrik. Kalau kita pakai group set mekanik memang agak sedikit kesulitan buat ngeset jalur inner kabelnya, karena nanti otomatis akan ada banyak lubang atau lubang yang terlalu besar di bagian steering tube-nya. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi kalau pakai AXS atau DI2 itu cukup aman gitu. Oke, kalau jalur kabel awalnya itu dia di sini pakai kabel tis atau pin gitu masuk ke disc brake-nya. Kita buatkan jalur untuk inner kabelnya di dalam fork. Jadi di bagian dalam sana dibikin satu jalur untuk kabel disc brake yang keluar di bagian sini. Masuk ke bagian kalipernya. Bagian ini ditutup, nggak dipakai, jadi ditutup aja. Lalu handlebar yang dipakai ini pakai far spot juga. Ini memudahkan kami karena dia itu bentuknya cukup bagus, plug and play sama spacernya Giant TCR Advance SL di sebelah sini. Terus jalur kabelnya itu juga simple, dia masuk di bawah sana, masuk di bawah sini. Jadi kita bikin lubang di sini dua buat rem hidroliknya, satu masuk ke sini, satu lagi ke belakang sana buat jalur rem hidrolis belakang. Oke, jadi tampilannya bisa clean look, cukup seru untuk sepeda climbing. Clean look, framenya basicnya udah enteng, jadi enak. Ini secara performa juga pasti enak, dilihat pun juga udah enak. Gak kayak frame bawaannya yang kabelnya kemana-mana. Kalau ini udah masuk semua clean look. Baru saya test ride wheelset Shamal Campagnolo Shamal Ultranya ini juga, Shamal karbonnya ini juga enak, mendukung performa. Cuma ini tadi masih belum fit, itu adalah setelan FD-nya. Setelan FD-nya masih kelebaran, jadi kalau dibuat ngayuh masih suka lepas keluar rantainya. Nanti biar diset lagi sama mas mekaniknya WSJ. Pakai OSPW Nova Ride. Kondisinya masih raw banget, masih belum kita retouch lagi. Jadi masih cukup acak adul ini, masih kotor banget juga. Ini ada banyak bekas-bekas test ride saya. Jadi nanti mungkin kita akan coba poles lagi dan kita masukkan ke nano coating biar jadi kinclong banget. Bar tape-nya juga belum saya pasang, tadi masih test ride deket-deket sini aja, seputaran warung aja. Oke, buat teman-teman yang mungkin tertarik buat bikin jalur inner kabel, bisa kontak Instagram kami di Warung Sepeda Jogja. Nanti bisa kita diskusikan kayak apa jalur inner kabel yang diinginkan. Nah, yang pertanyaan yang sering muncul dari video saya yang sebelumnya itu adalah, bisa nggak mas kalau kita pakai group set mekanik? Sebenarnya kalau pakai group set mekanik itu bisa, cuma ada dua opsi. Karena dia ada 4 kabel, saran saya sih nggak pakai ngelubangin fork. Artinya apa? Kita bikin pakai headset yang lebih besar di sebelah sini. Jadi nanti resikonya di sini agak jendol ya, teman-teman, di bagian ini agak jendol. Karena itu buat mengakomodir jalur kabel yang 4 itu, shifter 2 sama rem 2 masuk ke dalam headsetnya di sini. Nah, dengan begitu kita nggak perlu sama sekali bikin lubang di forknya. Itu aman, kuat. Jadi isu soal kekuatan forknya
nggak ada. Karena forknya utuh, kita cuma nambahin aksesoris di sini, biring yang lebih besar, 2 biring besar, 1 biring besar, 1 biring kecil, buat memfasilitasi kabelnya supaya bisa masuk ke sana. Tapi memang secara looknya itu jadi kurang bagus karena di sini jadi lebih besar. Kalau pakai ini di A itu saya bisa berani menyarankan teman-teman untuk bikin lubang di forknya. Kenapa? Karena dia cukup kecil lubangnya. Kalau cuma 2 kabel rem depan dan rem belakang, 1 kabel ke belakang, 1 kabel ke depan, itu lubangnya cukup minimalis atau cukup kecil. Jadi nggak perlu khawatir soal kekuatan forknya yang berkurang. Ya pasti akan berkurang karena kita melakukan melakukan pelubangan di situ ya, atau dia terkena tindakan lah forknya itu. Tapi masih akan cukup kuat untuk menahan bobot teman-teman saat sepedaan, saat turunan dan seterusnya. Itu menurut kami masih akan cukup kuat. Nah, kalau pakai mekanik, lubangnya 4 dibikin kayak gini, Mas, saya maunya mekanik tapi dibikin sama persis kayak yang TCR SL yang pakai Ultegra elektrik misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi resikonya itu cukup besar karena nanti lubang kabelnya akan cukup besar di bagian fork ini, atas dan bawah cukup besar, jadi kurang begitu safety, dari unsur safety-nya itu kurang bagus. Kalau menurut saya mending pakai headset biring besar di sebelah sini. Jadi itu mungkin ini video kedua kita yang membuat jalur inner kabel di TCR Advance SL. Mudah-mudahan nanti bisa ada perbaikan lagi supaya bisa lebih sempurna lagi dari sisi internal kabel routingnya, itu kekuatannya biar tetap bisa bagus. Kita lagi terus bereksperimen, terus melakukan riset gimana caranya supaya bisa jadi lebih kuat lagi hasilnya. Oke, itu teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Kalau teman-teman suka, bisa share videonya ke teman-teman yang lain yang mungkin tertarik untuk bikin jalur inner kabel di TCR-nya. Rim brake maupun disc brake sebenarnya intinya bisa dibikin inner kabel, cuma ya kalau rim brake berarti nanti masih ada 1 kabel di luar untuk U-brake di bagian depan. Sepeda apa aja dengan ukuran apa aja sebenarnya bisa sih, mau dia forknya alloy, karbon bisa. Cuma tinggal nanti kita diskusi bagaimana caranya supaya baik secara fungsi maupun secara looknya itu optimal masing-masing. Itu aja. Thank you teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.